Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 27 Oktober, Pekan Biasa ke-30. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus ditakut-takuti oleh beberapa orang Farisi agar tidak ke Yerusalem karena ia akan dibunuh Herodes. Namun Yesus dengan berani tetap akan pergi ke Yerusalem. Yesus dengan berani mengatakan bahwa seorang nabi akan dibunuh di Yerusalem, bukan di tempat yang lain. Yesus mau menekankan bahwa rencana Allah tidak akan dihalang-halangi oleh kuasa manusia siapapun. Yesus menegaskan bahwa dia tidak takut dibunuh. Dia tidak takut akan tantangan yang ada di depan. Ia dengan berani mau menjalankan rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam rencana itu, ia memang harus pergi ke Yerusalem. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yerusalem sering melambangkan kekerasan hati orang melawan para nabi. Banyak nabi yang menjadi saksi Allah dibunuh oleh orang Yahudi di Yerusalem. Dengan melihat permusuhan yang tragis dari Yerusalem melawan para nabi Allah, Yesus meratapi Yerusalem. Yesus meramalkan Yerusalem ini akan menjadi sepi dan sunyi karena ditinggalkan orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita sebagai umat Kristiani yang sedang menjalankan perintah Tuhan, yaitu agar kita tidak takut. Oleh karena itu, kita yakin bahwa yang kita lakukan merupakan kehendak Allah, maka kita berani terus maju. Kita tidak akan mundur, meski banyak tantangan dan halangan. Itulah yang telah dilakukan oleh para martir. Mereka tidak mundur karena tantangan yang ada. Bahkan mereka dengan berani menerima siksaan dan akhirnya mati karena setia kepada Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apa tantangan kita dalam beriman, dalam menjalankan kehendak Tuhan di zaman ini? Apakah kita berani untuk terus berjuang maju? Marilah kita mohon rahmat-Nya supaya kita diberi keberanian
untuk tetap setia dan berjuang bersama Tuhan. Ku jalani hidupku ini, tiada yang abadi. Semua harta milik diri, tiada yang sempurna. Ku tangisi duniaku ini, tiada yang berarti. Segala yang telah ku alami, tiada yang sempurna. Lihatlah kota Yerusalem jadi suaka bahagia, dia naungan bagi harta cinta Tuhan. Lihatlah Tuhan Maha Jaya duduk di tata mulia, bertabur cinta bagi kita manusia. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.